Tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Puasanya bagaimana? Masih lancar ya? Alhamdulillah. Anak-anak, kita di hari Selasa ya, tanggal 27 April. Hari kita belajar ya tematik bahasa Indonesia. Tolong ya kalian persiapkan pena 3D kalian. Dan tolong kalian buka ya halaman 53. Dah? Mengenai tema 7, subtema 3. Baiklah anak-anak, kita mulai. Baiklah anak, sudah dipersiapkan ya pena 3D-nya. Dan tolong kalian buka ya halaman 53, itu mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang penting anak dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh informasi dengan adanya komunikasi dengan orang lain. Anak-anak, pada pertemuan pagi ini kita akan mencari arti dari kata sulit yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di situ disediakan sebuah teks sana ya, yang judulnya adalah sinyal asap. Baiklah nak, kita baca dulu ya teks di halaman 53 mengenai sinyal asap. Sudah? Sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno, tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Sinyal asap digunakan dengan cara seorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap digunakan untuk para tentara yang berjaga di tembok besar Tiongkok. Sinyal asap digunakan mereka untuk saling mengingatkan jika ada serangan musuh. Sinyal asap dikirimkan dari satu menara ke menara lainnya. Saat ini komunikasi menggunakan sinyal asap masih dapat ditemui di kota Roma, Italia. Sinyal asap digunakan untuk menandakan terpilihnya paus yang baru. Asap putih yang keluar dari cerobong asap gereja menandakan bahwa paus baru telah terpilih. Jadi anak-anak, ini menceritakan adalah perkembangan teknologi komunikasi. Dari zaman dahulu ya, mereka berkomunikasi dengan menggunakan sinyal asap. Sekarang anak, kita coba ya cari arti kata sulit dari kata yang digarisbawahi dalam teks tersebut. Kita cari ya artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencarinya lewat buku KBBI atau lewat aplikasi offline ya di Android ya. Kalian bisa menggunakan media itu ya. Baiklah anak, kita coba ya cari arti kata sulit dari kata yang dicetak dari teks yang berjudul sinyal asap. Di situ yang dicetak tebal ada kata apa nak? Yang pertama ada kata teknologi. Ya, teknologi. Coba anak, kalau kalian sudah mempersiapkan KBBI kalian, coba kalian ya cari arti kata teknologi dalam KBBI kalian. Apa nak kira-kira pengertian teknologi? Ya. Teknologi adalah keseluruhan sarana. Kalian bisa catat ya pengertian ini di buku kalian. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang
barang-barang untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia Jadi teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bisa kalian tulis sana ya, artinya ya dalam buku kalian ya, mengenai pengertian teknologi. Sekarang kata yang kedua yang digaris bawahi anak-anak, ada kata apa? Sinyal. Coba kalian cari arti kata sinyal dalam KBBI. Nah, sinyal adalah tanda isyarat. Dalam kurung lampu merah, bunyi, larangan parkir, dan sebagainya. Ya, sinyal berdasarkan KBBI adalah tanda isyarat, bisa lampu merah, bunyi, maupun larangan parkir dan yang lain-lain, ya. Itu pengertian sinyal. Sekarang kata yang ketiga, anak, kita coba ya cari artinya ya. Kata yang ketiga adalah kata kuno. Itu ada di paragraf yang kedua, anak ya. Pada zaman Tiongkok kuno, jadi kuno itu digaris bawahi. Kita coba cari artinya kata kuno dalam KBBI. Kuno. Ada yang sudah menemukan arti kata kuno? Kalian cari ya huruf K, kemudian kalian ke U. Kalian urutkan dari atas, kamu temukan kata kuno. Itu artinya apa dalam KBBI? Kuno adalah lama, betul ya? Dalam kurung dari zaman dahulu. Atau disebut juga dahulu kala. Dahulu kala, itu pengertian kuno. Nah, kuno adalah lama atau dari zaman dahulu, atau juga bisa disebut itu adalah dahulu kala. Itu pengertian kuno. Nah, sekarang kita coba ya cari kata yang keempat. Kita coba cari artinya dalam KBBI. Di situ ya ada di paragraf yang ketiga. Masih dua, maaf ya. Ada di paragraf kedua. Kalimat yang terakhir ya, ada kata menara. Nah, coba nak kalian cari arti kata menara. Jadi kita bisa memahami teks yang kita baca, kita harus tahu artinya dulu, anak ya. Arti dari kata untuk menyusun teks tersebut. Menara adalah bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi, atau juga bisa ya bagian bangunan, bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induk. Ini pengertian menara ya.
Kita sudah menemukan ya 4 kata ya. Kita coba cari kata terakhir ya yang berkaitan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Di sini ada kata komunikasi yang digarisbawahi, ada kata komunikasi. Kita coba ya artikan apa itu komunikasi. Nah, ini Bapak hapus dulu ya kata yang pertama ya. Kita coba kata yang terakhir yaitu pengertian komunikasi. Nah, ada sudah menemukan? Kalau sudah menemukan, karena bisa tulis dulu ya di buku kalian ya untuk tambahan pengetahuan kalian mengenai kata-kata yang berkaitan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ada kata komunikasi, ini kata kelima ya, komunikasi. Komunikasi diartikan adalah pengiriman dan penerimaan pesan ya, pesan berita atau berita, pesan atau berita antara dua orang atau lebih, dua orang atau lebih ya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Anak, kita sudah mengartikan ya 5 kata yang berkaitan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Jadi anak, kita bisa mencari arti kata-kata itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian kalau belum punya bukunya, kalian bisa download ya aplikasinya di Play Store ya. Kalian download saja KBBI, nanti akan muncul ya. Nanti buat belajar di rumah sebagai tambahan pengetahuan kalian untuk mencari arti dari kata-kata yang belum kalian pahami. Anak-anak, untuk tugas kalian di rumah ya, coba kalian cari ya arti kata-kata yang berkaitan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Itu ada di halaman 57. Tugasnya adalah mencari arti kata-kata yang dicetak miring, halaman 57, yang judulnya kentungan sebagai alat komunikasi dan tradisional. Tambahnya kalian juga ya coba cari kata lain yang belum kalian pahami, yaitu berdasarkan teks di halaman 64. Kali ini kalian cari sendiri ya arti kata sulitnya, kamu cari dalam KBBI. Kalau yang di halaman sebelumnya kamu coba cari arti dari kata yang dicetak miring. Jadi kata yang dicetak miring kamu cari artinya, itu di halaman 57. Kalau di halaman 64 kamu cari katanya sendiri. Kata yang sulit kalian belum pahami, kamu cari sendiri artinya ya dalam KBBI. Cukup sekian ya anak-anak ya pelajaran hari ini mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.